Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Agus Salim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini di hari yang ketiga kita berpuasa Ramadan, yang diawali hari Selasa kemarin, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita bahwa ini merupakan kesempatan kita untuk betul-betul meningkatkan ritme ibadah kita, baik dalam ibadah saum terutama tidak terampuni dosanya. Maka spesialis ibadah-ibadah Ramadan semuanya dalam rangka untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan kendor untuk tetap menuntut ilmu, walaupun di bulan Ramadan kita harus banyak fokus membaca Al-Qur'an, namun juga tidak masalah menuntut ilmu, apalagi bagi kita yang memang masih banyak kekurangan-kurangan dalam kita beribadah, mendasari dengan ilmu seperti puasa ini tentunya. Maka insya Allah kita akan mengkaji sebuah risalah, sebuah kitab yang ditulis oleh sahabat kami Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Semoga Allah menjaga beliau yang telah menulis kitab ini. Kitab ini beliau ringkas dari beberapa permasalahan-permasalahan ibadah di bulan Ramadan, khususnya masalah puasa yang berkaitan dengannya. Di antara bahasan-bahasannya para jemaah tentang kewajiban puasa, keutamaan bulan Ramadan, dan bagaimana adab-adab puasa. Semua ini agar ibadah puasa kita bisa maksimal. Sebab ibadah kalau dasarnya ilmu jemaah, walaupun mungkin sedikit namun dia berkah daripada ibadah yang banyak namun minim. Saya enggak mengatakan tanpa ilmu, namun minim ilmunya. Apalagi kalau tanpa ilmu ya jelas haram. Namun ibadah walaupun banyak ibadahnya tapi minim ilmunya, maka ini tidak lebih utama daripada ibadah yang sedikit namun dasarnya ilmu, dasarnya banyak pemahaman seorang tersebut kepada agama di dalam ibadah. Baik, kita kaji insyaallah mungkin sampai menjelang ini saja, menjelang berbuka, dan insyaallah nanti kita akan adakan buka bersama ya, kemudian nanti kita perdalam dengan sesi soal jawab insyaallah. Jadi panjenengan aktif berusaha, ini kesempatan dan waktunya panjang alhamdulillah. Tadi saya disuruh jam 3 Ustaz katanya, Masya Allah saya jam jam 2 masih di Pasuruan. Ini saya ngebut, alhamdulillah berkat ngebut, ini berkahnya ngebut jemaah ya. Jadi berkahnya ngebut ya, diantaranya bisa cepat sampai. Namun bahayanya ya musibah kalau ngebut. Baik, kita mulai berjamaah. Lihat dibuka kitabnya. Kita buka di halaman yang pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui agungnya Ramadan, kita akan benar-benar semangat berjamaah beribadah di bulan Ramadan ini. Di antara yang paling agung bulan Ramadan, keutamanya adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya kitab yang paling agung. Maka Allah pilih bulan yang agung para jemaah, karena Quran yang diturunkan juga agung. Bahkan seluruh kitab-kitab suci, seluruh kitab-kitab suci turun di bulan Ramadan. Cuman yang lain-lain itu ada yang di awal Ramadan, ada yang di
pertengahan, namun Al-Quran diturunkan pada malam-malam di akhirnya, ya, yaitu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah yang lain, atau secara khusus Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar. Allah Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, malam Al-Qadar bisa diterjemahkan malam dengan 3 terjemahan para jemaah. Yang pertama, malam kemuliaan, Al-Qadar dengan makna mulia, sebagaimana dalam bahasa Arab juga dalam Quran dinyatakan Al-Qadar maknanya mulia, sebagaimana Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah orang kafir itu mengqadarkan Allah dengan sebenar-benar pengqadaran. Arti qadar dalam ayat ini yakni mengagungkan, memuliakan. Jadi orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Yang kedua, qadar maknanya sempit jemaah. Seperti Allah berfirman tentang rizki, wa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan Allah membentangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyempitkan rizki. Nah, jadi qadar maknanya sempit. Apa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit? Karena sempit maknanya turunnya para malaikat ke bumi, sampai-sampai kata Nabi saking sempitnya, ya, malaikat di bumi digambarkan malaikat aktsar min adadil hasa. Jadi malaikat di malam Lailatul Qadar itu di bumi itu lebih banyak dari jumlah kerikil, jumlah bebatuan, jumlah pasir yang ada di muka bumi ini. Bayangkan ya, pasir, malaikat lebih banyak, aksar, lebih banyak lagi malaikat. Karena tanazzalul malaikat, turun para malaikat. Maka boleh kita sebut Lailatul Qadar malam yang sempit, yakni sempitnya karena para malaikat. Atau sempit juga diartikan malam Lailatul Qadar sempit dari sempit ilmu, karena dirahasiakan, sehingga disebut sempit. Tidak dibuka oleh Allah kapan, tapi dirahasiakan, sehingga disebut sempit. Yang terakhir, Al-Qadar maknanya takdir jemaah. Sehingga malam Lailatul Qadar disebut malam takdir, yakni penetapan takdir dalam 1 tahun. Maka minta yang terbaik kepada Allah di bulan Ramadan agar takdir kita ini ditakdirkan yang baik, karena memang bisa berubah takdir itu apabila takdir-takdir yang ada masih di tangan-tangan para malaikat. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul takdir sudah ditetapkan, tapi kan kita tidak tahu. Ya, rezeki sudah ditetapkan tidak? Sudah, tapi kita tetap minta rezeki, minta yang banyak. Padahal sudah ditetapkan oleh Allah rezeki kita itu ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, tapi tetap kita minta apa? Sedikit apa banyak minta rezeki? Yang banyak jemaah. Takdir pun sudah ditetapkan, namun kita tidak tahu, minta yang terbaik kepada Allah. Demikian. Baik, jadi kembali, bulan Ramadan di antara spesial keistimewaannya adalah diturunkannya kitab-kitab suci, khususnya Al-Quran. Dan ini tegas di dalam ayatnya, silakan dibuka di halaman 1. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ini sifat Al-Qur'an ya, petunjuk. Juga penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Quran disifati wal furqan. Jadi nama-nama Quran itu lain banyak sekali menunjukkan kemuliaan. Ada Al-Furqan, ada An-Nur, ada Al-Huda. Ini Al-Quran. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau ingin tahu halal haram, baca Al-Quran. Kalau ingin tahu mana yang hak, mana yang batil, baca Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, maka siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka berpuasalah. Nah, ini perintah menunjukkan kita diwajibkan berpuasa di sini ketika mendapati bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan
bulan untuk kita memperbanyak baca Al-Quran. Maka ibadah spesialnya jemaah selain puasa, tarawih dan Al-Quran, sibukkan dengan Quran dan Quran dan Quran. Ya, targetkan untuk mengkhatamkan. Baik. Di antara keutamaan Ramadan, setan dibelenggu jemaah. Dan yang dimaksud dibelenggu yang pentolan-pentolannya ya, maradatul jin, dalam lafaz maradatus syayatin, pentolan-pentolan jin, pentolan-pentolan setan. Oleh karena itu kalau masih ada maksiat di bulan Ramadan, wajar, karena setan lain masih banyak, dia berkeliaran, bergentayangan. Namun ketika pentolannya dibelenggu, maka menjadi berkurang kemaksiatan di Ramadan. Ya kan? TV saja kan acara sinetronnya berhenti dulu, diganti sinetron yang baik-baik katanya. Ya. Bahkan pelacuran tutup dulu Ramadan, atau ada yang buka. Ya minimal pelacuran tutup ya. Warung-warung, kafe-kafe tutup. Ini menunjukkan berkurang. Dan kalau kita saksikan, preman pun ke masjid kalau Ramadan. Ya, preman coba lihat tarawih, masya Allah, membludak di awal-awal. Mudah-mudahan ini bukan panas-panas tai ayam gitu, hanya di awal saja panas ya. Di pertama sampai bludak, pasang terop sampai keluar masjid, masya Allah. Nah, namun biasanya kedua, ketiga, keempat, kelima, 10 sudah mulai kurang 2, 3, 4 sob, terus berkurang ya dengan bertambahnya bulan. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Karena jamaah sekalian, tanda seseorang diterima amal ibadahnya itu, tandanya bukan malah berkurang tapi semakin meningkat. Ciri taubatnya itu seseorang diterima Allah, meningkat dia amalnya. Ya. Demikian pula ciri amal seorang diterima adalah al-amalu ladzi ba'dahu, beramal lagi setelah beramal. Jadi kita sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan ini tanda diterima amal ibadah kita. Setelah kita beramal, kita lanjut amal berikutnya. Apa itu? Setelah sholat asar berjamaah, kita lanjut dengan menuntut ilmu. Dan masya Allah ini mungkin diantaranya ada yang sibuk, ada yang memang betul-betul memprioritaskan waktu ya demi ibadah, yaitu menuntut ilmu. Nah, kemudian selain dibelenggu, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, dibuka juga pintu surga. Nah, ini menunjukkan pintu neraka senantiasa selalu terbuka jemaah. Sebaliknya surga senantiasa pintunya tertutup. Nah, di masa-masa tertentu Allah membukanya, menunjukkan Allah melimpahkan rahmatnya. Dan memang di akhirat juga demikian kelak. Orang yang akan masuk neraka itu, naudzubillah min dzalik, nerakanya kebuka jemaah. Bahkan dari jauh neraka itu sudah bergolak, lihat orangnya itu. Ya. Adapun surga tertutup, orang yang mau masuk tidak bisa. Karena pintunya tertutup, sehingga harus dibuka dulu oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi di antara keistimewaan beliau adalah memiliki syafaat khusus pembuka pintu surga. Kata Nabi SAW, "Ati babal jannah." Aku mendatangi pintu surga, fastabtuhu, aku minta dibukakan. Faqala al-khazin, lalu yang menjaga surga bertanya, "Man?" Siapa? Lalu Nabi mengatakan, "Ana Muhammad." Aku Muhammad, kata Nabi. Lalu penjaga surga mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Memang pintu surga pertama kali hanya dibukakan untukmu, tidak pernah dibukakan kepada siapapun dari makhluk sebelummu, wahai Muhammad. Ini berarti menunjukkan para jemaah, yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah. Lalu bagaimana dengan hadis? Ketika Nabi tanya kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani fil jannah?" Wahai Bilal, kata Nabi, dengan amalan apa kamu mendahului aku masuk surga? Mendahului aku. Nah, ini bukan berarti Bilal duluan masuk surga jemaah. Sebagaimana Nabi katakan, "Fa inni sami'tu difana 'alaik fil jannah." Karena aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Jadi yang masuk surga terompahnya apa Bilalnya? Jemaah, maksudnya Bilal masuk surga, terompah kan terompah Bilal, maksudnya Bilal masuk surga. Dan masuknya pun bukan berarti mendahului Nabi. Ini hanya kiasan untuk menghibur Bilal.
Atau makna yang hakiki, yakni Bilal di dunianya memang selalu di depan Nabi jalannya. Di dunia Bilal kalau jalan ya selalu di depan Nabi. Karena apa? Menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Nabi menghibur Bilal, bima sabaktani fil jannah. Ya, jadi ini menunjukkan kita harus yakin Nabi kita Muhammad yang pertama kali masuk surga, dan di antara umat adalah kita umat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga. Ini di antara keistimewaan umat Islam, umat Nabi Muhammad. Hidup paling akhir di zamannya, di dunia paling akhir, namun di akhirat diawalkan. Nahnu al-akhiruna fi dunya al-awwaluna fil akhirah. Kata Nabi, kita ini umat yang paling akhir, umat akhir zaman, namun di akhirat kita diawalkan dari makhluk-makhluk, dari umat-umat sebelumnya. Nah, jadi orang-orang lain nunggu dulu ya Pak. Umat Nabi Musa, umat Nabi yang lain nunggu. Umat Islam dulu masuk surga. Baik. Ustadz, ke nerakanya gimana? Siapa yang duluan? Jemaah? Ke neraka siapa yang duluan juga? Wallahu a'lam. Karena tidak disebutkan. Ya, kita tidak boleh bicara tanpa dalil. Kalau neraka siapa? Wallahu a'lam. Gitu. Ya. Yang jelas semua dari umat Islam, orang-orang munafik, dia akan melintasi sirat. Nanti yang selamat dia lewat sirat, yang tidak selamat akan masuk ke dalam neraka, karena sirat adalah al-jisr, jembatan yang yang dibentangkan, alamat ni jahannam, yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Nah, semua lewat. Orang munafik juga lewat. Nah, cuman orang kafir tidak lewat sirat, dia langsung gelundung masuk. Nah, ini nggak tahu siapa yang duluan ini. Ada hadis memang ada 3 golongan manusia, dan itu disebut orang Islam dalam hadis. Bahkan orang Islam yang paling hebat, rajin. Yang pertama pembaca Quran, yang menuntut ilmu, yang kedua yang dermawan, yang ketiga yang berperang di jalan Allah. Namun mereka 3 golongan ini justru yang paling pertama dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kita nggak tahu pertama ini maksudnya apakah pertama dari umat Islam atau pertama dari seluruh makhluk, wallahu alam. Karena namanya pertama itu relatif jemaah. Misalnya jenengan ngomong ke istrinya, Dek atau Bu atau Dek, ya, engkau adalah istriku yang pertama. Maksudnya pertama di Pasuruan, belum ada yang pertama lagi di daerah lain. Istrinya berapa Mas? Istrinya 1 saya. 1 di Bandung, 1 di Jakarta. Berarti berapa kalau 1 di Bandung, 1 di Jakarta, 1 di Surabaya? 3 berarti. Jadi pertama itu relatif ya. Makanya yang tadi masuk 3 pertama kali, pembaca Quran yang rajin sedekah, yang dermawan, dan juga mujahid. Kenapa mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka? Awal ma yuqda dalam lafaz, pertama diadili oleh Allah karena ibadahnya tidak ikhlas. Makanya jemaah, amalan yang enteng loh kalau ikhlas luar biasa di sisi Allah. Amalan yang hebat kalau riya, ingin dipuji, yang pertama kan ingin disebut qari, ingin disebut alim, ingin dipanggil ustaz, dipanggil orang alim. Yang kedua ingin disebut orang yang dermawan, yang ketiga ingin disebut pahlawan, pemberani. Dan itu memang didapatkan ketika di dunia, namun di akhirat sia-sia. Tapi amalan yang enteng jemaah, bahkan memberi minum anjing saja karena keikhlasannya dia kepada Allah, dihargai oleh Allah, padahal cuma memberi minum anjing yang najis, binatang najis diberi minum, namun kita ikhlas dalam memberinya, ya, itu menyebabkan wanita, padahal dia pelacur jemaah, baghi min baghaya Bani Israel, pelacur loh, bukan tanggung-tanggung, tukang zina, pelacur, diampuni dosanya oleh Allah karena sebab memberi minum anjing. Bagaimana dengan orang yang beramal besar jemaah, membangun masjid, lebih dahsyat lagi tentu, namun dengan dasar ikhlas. Maka senantiasa wasiat para ulama adalah al-ikhlas, al-ikhlas. Ya. Taib. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup para jemaah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Ramadan itu ada suatu malam yang tidak terdapat di bulan-bulan lain, hanya ada di Ramadan, yaitu Lailatul Qadar.
Dan malam ini istimewanya adalah Allah akan lipat gandakan amalan seperti beramal lebih dari 1000 bulan para jemaah. Yang dilakukan amal itu di luar malam Lailatul Qadar. Maka nanti kalau bisa, karena kita tidak ngerti kapan-kapannya Lailatul Qadar, cuman Allah jelaskan batasannya. Pokoknya 10 malam yang akhir. 10 malam yang akhir pun adalah yang ganjil. Namun ingat jemaah, ganjil itu bisa ganjil dari depan, bisa juga ganjil dari belakang loh dalam hadis. Hati-hati. Ini jangan terkecoh. Kalau demikian berarti 10 yang akhir kita sudah jangan pray belas, jangan ini genap ini. Lah, jangan. Bisa jadi maksudnya ganjil dari belakang. Maka kalau ganjil dari belakang berarti malam yang genap itu ganjil dari belakang. Kalau dari depan ganjil berarti dari belakang genap, dari depan genap, dari belakang ganjil. Ngitungnya itu. Oleh karena itu bisa jadi di malam 21, bisa jadi di malam 22 Ramadan Lailatul Qadar sampai akhirnya. Maka kalau gitu di 10 akhir kita fokus agar kita mendapatkan keberkahan malam tersebut. Karena subhanallah 83 tahun lebih. Jadi artinya gini jemaah, orang baca Quran 1 huruf di malam tersebut seperti baca Quran lebih dari 83 tahun, lebih 4 bulan. Sementara usia kita belum tentu sampai segitu. Maka kadang-kadang kita kalau pas mau habis Ramadan sedih kayaknya. Ya Allah, jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Apakah aku bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan? Kadang kita sedih. Cuman sekarang ini loh, jangan lalai. Kita biasanya sedih hanya di akhir sedih. Sekarang coba ini perhatikan. Kita fokus. Cuman sekarang saya sarankan kepada para jamaah sekalian, jangan terlalu ngoyo memang. Jangan terlalu ngoyo seperti sholat malam, sholat tarawih cukuplah. Tarawih di rumah jangan disambung. Di rumah cukup fokus baca Quran jemaah. Kalau sudah tarawih bersama imam cukup. Kenapa? Karena orang yang tarawihnya selesai sama imam sampai witir, itu kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylah. Siapa yang tarawih sama imam sampai selesai, yakni sampai salam, tidak imam belum witir dia kabur. Kan ada tuh witirnya di rumah. Lah, jangan. Witir sampai imam selesai. Karena dicatat pahala sholat semalam suntuk. Berarti nanti di rumah sudah cukup kita. Yakni hemat energi di awal-awal Ramadan. Tapi tetap beramal. Hemat energi Ustaz, enggak tarawih. Oh, enggak hemat energi, itu bocor namanya jemaah. Hemat energi maksudnya jangan ngoyo-ngoyo, karena ngoyo kita nanti 10 yang akhir baru kita ngoyo full, bahkan begadang tidak tidur bahkan. Siapkan kopi. Ini kalau mau nonton bola disiapkan kopi, disiapkan roti bakar, disiapkan segala macam supaya tidak tidur. Giliran menggapai Ramadan, menggapai Lailatul Qadar tidur. Ini musibah. Karena memang kita harus tamak ketika mencari Lailatul Qadar. Nabi memerintahkan taharrau iltamisu dalam lafaz. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar. Bagaimana mencari Lailatul Qadar? Bukan digolei kayak lihat barang hilang. Mencari Lailatul Qadar, yakni kita fokus ibadah di malam itu supaya malam itu datang kita sedang ibadah dan ibadahnya maksimal. Memang benar orang cukup sholat maghrib sudah dapat malam Lailatul Qadar, kan sudah maghrib. Ya, tapi tahajudnya, baca Qur'annya, bahkan sodakohnya, bahkan boleh sodakoh itu, ya kalau pas malam Lailatul Qadar itu ditangguhkan ya, kalau mungkin supaya jatuh pada malam tersebut tidak masalah para jamaah. Ya syukur-syukur tiap hari sodakoh di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi dinyatakan bahwa ada kekhususan ya, sedekah di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi Muhammad itu orang yang dermawan, tapi di Ramadan lebih dermawan lagi. Ramadan bulan yang penuh dengan kedermawanan, ya. Nabi SAW ajwadan nas, kata Ibnu Abbas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Diibaratkan seperti angin yang berhembus. Angin. Bagaimana anginnya, Mas? Angin itu berhembus itu enggak kenal, enggak pilih-pilih, semua kena. Semua diberi kebaikan. Nah, kita dalam bulan Ramadan ya, semua diberi. Nah, taib. Jadi keistimewaan Ramadan
adalah ada malam Lailatul Qadar dan itu malam yang berkah kata Allah. Kemudian yang keempat, dan ini masih banyak ya, beliau menyebut 4 ya, hanya sekedar ini diantaranya saja. Sebenarnya banyak sekali kemuliaan, keagungan, kehususan, keistimewaan bulan Ramadan. Tapi yang keempat ini yang poin penting juga adalah bulan Ramadan itu bulan diijabahnya doa. Tidak berlebihan kalau Ramadan bulan doa. Pertama, bulan Ramadan disebut bulan doa apa dasarnya? Karena ayat tentang doa diapit sebelumnya ayat perintah puasa, setelahnya pun tentang ayat puasa. Di tengah-tengahnya ayat doa. Apa itu? Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini diapit sebelumnya Ramadan, setelahnya pun Ramadan. Diapitnya ayat doa menunjukkan Ramadan bulan doa. Apalagi dalam hadis, lihat hadisnya di halaman berapa? Di halaman 3 ya. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa. Sesungguhnya Allah memiliki utaqa di setiap hari. Utaqa artinya pembebasan dari hamba dari api neraka. Yani hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Fi syahri Ramadan. Ini pada bulan Ramadan. Lalu wa inna likulli muslimin da'wah. Dan bagi setiap muslim ada da'watan yad'u biha fayastajibulah. Dan setiap muslim yang di bulan Ramadan ada doa yang kalau doa Allah akan mengijabahnya. Jadi Ramadan bulan berdoa. Ramadan bulan untuk memperbanyak kita berdoa. Bahkan orang yang berpuasa, jadi ini cahaya di atas cahaya. Orang yang puasa walaupun di luar Ramadan diijabah doanya. Bagaimana kalau puasanya di bulan yang diijabahnya doa? Berarti tambah yani cahaya di atas cahaya. Ya jemaah. Jadi orang yang berpuasa nih, kalau orang sedang puasa di luar Ramadan, itu diijabah doa-doanya. Kata Nabi, salah satu da'awat mustajabah. Ada 3 doa yang diijabah. Salah satunya wa da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa. Dan hadis ini jemaah umum. Artinya bukan menjelang berbuka saja doa yang mustajab. Tapi dari mulai sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari mustajab. Yang kedua, umum bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa-puasa sunnah mustajab doanya. Nah, bagaimana kalau sudah mustajab orang yang berpuasa doanya? Kalau di Ramadan tentu lebih-lebih lagi. Maka berbanyak doa. Berbanyak doa jemaah. Ya. Baik. Lalu berikutnya keutamaan puasa. Ya, penulis membawakan beberapa keutamaan, ada 7 keutamaan. Nah, cuman mungkin kita akan coba kaji beberapanya. Di antaranya puasa itu jemaah, ini kita nggak bicara puasa Ramadan ya. Ibadah puasa secara umum. Ibadah puasa adalah ibadah spesial yang dianggap spesial oleh Allah dibanding ibadah lain. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah. Kata Nabi, setiap amalan Bani Adam baginya. Salat untuk manusia itu sendiri gitu. Kembali kepada manusia itu sendiri. Salat, sedekah. Lalu Allah berfirman, illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa kata Allah. Kalau puasa itu khusus untukku. Nah, ini sudah menunjukkan kehebatan ibadah saum. Kecuali puasa khusus untukku. Kalau sholat yang lain dia untuk manusia itu sendiri. Tapi kalau puasa khusus untukku kata Allah. Tapi pertanyaannya, bukankah yang namanya sholat juga untuk Allah? Iya, untuk Allah. Tapi kenapa Allah menyebutkan spesial khusus puasa untukku? Illa siyam fa innahu li. Kecuali puasa dia khusus untukku. Lalu kata Allah, wa anna ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Nah, kata para ulama, ibadah saum ini ibadah yang tidak nampak oleh makhluk, sehingga ibadah rahasia antara hamba itu sendiri dengan Allah. Kalau sholat orang tahu sedang sholat,
Betul. Apalagi ke Mekah haji umroh. Kalau di kampung-kampung bahkan bisa pesta 7 hari 7 malam kalau mau haji itu. Bisa diantar pakai polisi, ya. Pakai tambah rame sekampung tahu orang mau haji. Ya, sholat tahu. Tapi puasa siapa yang tahu? Walaupun nampak orang itu lemas belum tentu puasa aja mah. Belum tentu, bisa jadi belum sarapan, lemes dia, belum tentu puasa. Maka puasa itu ibadah rahasia antara hamba dengan Allah, sehingga Allah mengatakan khusus kalau puasa untukku. Ya. Lalu apa makna aku yang membalasnya? Bukankah salat pun Allah yang membalas? Naam. Lalu kenapa Allah sebutkan wa ana ajzi bihi, aku yang membalasnya puasa? Padahal ibadah lain pun Allah yang membalas. Naam. Apa maksudnya? Maksudnya jemaah, kalau ibadah lain pahalanya itu jelas. Arti jelas yakni 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Al hasanah bi asyri amsalihha. Ya. Ila 700 di'fin. Ila ad'afin katsirah, atau sampai 700 kali lipat atau kelipatan yang banyak. Adapun puasa para jamaah lebih dari itu. Dilipat gandakannya ibadah puasa bukan 10, bukan 700, tapi Allah yang tahu. Saking tidak ada hisabnya. Makanya disebutkan tentang pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu adalah tanpa batas. Inilah yang dimaksud. Puasa itu adalah ibadah yang penuh dengan kesabaran. Bahkan sabar yang 3, sabar dalam ketaatan. Sabar ada berapa macam? As-sabru ala thalathati anwa'. Sabar itu ada 3 macam jemaah. Yang pertama sabar fi ta'atillah, atau as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan. Perlu sabar jemaah. Mau tahajud sabar, puasa pun sabar. Kalau nggak sabar pengen makan kita. Tahajud. Saya gemeter. Kalau ngaji di sini saya tuh gemeter terus. Kalau sudah ada speaker saya gemeteran Pak. Ya, mudah-mudahan enggak. Jadi lali kabeh wis. Jadi jemaah, Tayyib, iya sabar, sabar. Jadi sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Nggak bisa tanpa sabar jemaah. Mau tahajud nggak sabar nggak bisa tahajud. Mau bangun malas, kalau nggak sabar nggak bisa bangun. Ya, termasuk puasa, termasuk ngaji ini. Malas sebenarnya, mau duduk enak di rumah, tiduran dan semisalnya, tapi harus sabar. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Karena jiwa cenderung pengen maksiat itu. Jiwa ini senang para jemaah. Karena memang yang namanya neraka itu diperindah, ya, neraka itu diperindah, dikelilingi neraka itu ya dengan maksiat. Kata Nabi, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilinginya dengan makarih. Apa makarih? Dengan hal yang tidak disukai. Jadi sholat itu tidak suka, puasa tidak suka. Nah itu yang mengelilingi surga. Pagernya surga itu adalah hal yang tidak disukai dari ketaatan-ketaatan. Maka kita kalau mau masuk surga harus didobrak pagernya itu. Bagaimana didobraknya? Ya dengan kita melakukan. Karena pagarnya sholat, lakukan sholat sehingga masuk surga nanti. Adapun neraka, wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka, neraka dikelilingi dengan apa? Dengan syahwat yang disukai dari maksiat-maksiat. Oleh karena itu perlu sabar para jemaah, karena jiwa cenderung kepada maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar kepada takdir, yakni al-mu'limah. Harus dikasih tanda, takdir al-mu'limah. Takdir yang menyakitkan, yang tidak enak, yang pahit. Takdir yang jelek menurut kita, ya. Bukan jelek menurut Allah, karena Allah tidak menciptakan yang jelek. Yani artinya takdir itu jelek dalam pandangan kita sebagai makhluk yang Allah takdirkan. Seperti sakit itu kan jelek bagi kita.
Tapi hakikatnya bagi Allah nggak ada yang jelek para jamaah. Allah ciptakan COVID, corona, Allah ciptakan yang jelek-jelek, semuanya ada hikmah, ada kebaikan. Namun bagi kita yang itu nama ya tetap jelek saja kalau bagi kita itu. Sakit ya jelek, miskin ya jelek, ya. Nah, sabar dalam takdir yang mu'limah, takdir yang menyakitkan. Karena apa para jamaah? Karena ada takdir itu yang baik. Ada takdir yang baik. Apa itu? Sehat, takdir baik. Dapat istri, takdir baik. Kawin, takdir baik itu. Makanya kadang-kadang kita nih hanya dipikir takdir itu jelek saja. Enggak, takdir itu kan wa antumina bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Jadi takdir itu bukan yang jelek saja. Misalnya aduh sudah takdir kenapa? Aduh takdir kena musibah, kenapa? Musibah mungkin ya, kecelakaan, hilang sesuatu, sudah takdir. Lah terus kalau dapat duit takdir enggak? Dapat duit enggak takdir katanya, gajian enggak takdir, dapat anak, dapat istri enggak takdir. Kawin lagi takdir enggak? Takdir. Baik apa buruk? Ya baik sih, namanya kawin ya baik lah. Kebaikan nikah itu, ya. Baik. Nah, takdir yang perlu sabar di sini takdir yang mana? Takdir yang jelek. Ya, sakit, musibah, sabar. Baik jemaah. Pada ibadah puasa 3 jenis sabar terkumpul di situ. Pada ibadah puasa 3 sabar ya terkumpul. Sabar dalam ketaatan yaitu apa? Memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, itu puasa. Sabar menjauhi maksiat apa ketika puasa? Yang pada saat tidak puasa halal, saat puasa jadi haram, namun kita jauhi. Istri kita para jamaah kalau tidak sedang puasa halal bagi kita. Tapi ketika puasa Ramadan istri kita haram bagi kita. Padahal istri sendiri. Istri jemaah boleh nanti kalau malam, kalau siang tidak boleh. Kita sabar menjauhi istri padahal sudah pengen misalnya. Tapi sabar menjauhi maksiat. Lalu sabar dalam musibah ketika puasa. Musibah apa puasa jemaah? Puasa apa? Musibah apa? Sabar dalam puasa. Musibah kerebeknya perut, gerbuk lapar, itu hal yang menyakitkan. Sabar ketika berpuasa. Berarti 3 jenis sabar terkumpul di dalam ibadah saum, sehingga wajar kalau puasa ganjarannya sebagaimana orang yang bersabar, yaitu tanpa hisab berjamaah. Ya, itulah makna dari firman Allah dalam hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis qudsi, hadis ilahi, disebutkan wa anna ajzibih. Jadi cukuplah puasa memiliki keistimewaan, itu dia ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Kemudian puasa juga dalam surat Al-Baqarah ayat perintah tentang puasa, yaitu jalan meraih takwa, la'allakum tattaqun. Maka hikmah berpuasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan senantiasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa juga menghalangi dari siksa. Disebutkan dalam hadis asyamu junnah. Ya, yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa adalah tameng, perisai. Perisai dari api neraka. Sebenarnya perisai untuk menghalangi sabetan pedang ya. Pakai perisai, demikianlah puasa jemaah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan puasa itu ibadah yang tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya gitu, saking agungnya. Maka kita jemaah ketika puasa Ramadan ini kita Masya Allah sudah bisa lancar, kita biasakan nanti di luar Ramadan kita untuk banyak-banyak berpuasa. Senin Kamisnya puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa Daud barangkali, karena puasa adalah ibadah yang agung. Terus yang menarik, puasa akan memberi syafaat. Jadi syafaat itu di akhirat bisa amalan, bisa manusia, ya, bisa amalan, bisa manusia, bisa yakni para nabi, bisa para malaikat, ya. Nah, di antara amalan contohnya asyam wal Quran. Disebutkan di dalam hadis, dan ketika digandengkan puasa dengan Quran, berarti amalan spesial di bulan Ramadan adalah puasa dan juga membaca Al-Quran. Atau ketika seorang muslim berpuasa, maka digabungkan dia dengan amalan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Siam, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Apa kata puasa?
ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar. Wahai Allah, orang ini telah menahan dari makan minum karena sebab puasa di waktu siangnya, maka fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku sebagai syafaat. Kata puasa. Jadi puasa sebuah amalan yang dia bisa bicara jamaah. Dan Allah Maha berkuasa di akhirat kelak, bisa Allah berkuasa untuk membuat hal yang sifatnya tidak mungkin bicara namun di akhirat pada bicara. Seperti dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat mulut dikunci, pada saat mulut tidak bicara lagi, namun yang bicara tangan, kaki, dan jadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Demikian pula Al-Quran bisa bicara. Demikian pula puasa bisa bicara jemaah. Maka hendaknya kita takut, ya, mereka akan menjadi saksi kepada kita. Demikian pula surga neraka pun bisa bicara, surga dan neraka. Dalam hadis bahkan subhanallah, ini menjadi motivasi bagi kita jemaah untuk banyak-banyak minta kepada Allah surga, berdoa minta surga dan minta dilindungi atau dihindarkan dari api neraka, karena ternyata surga dan neraka itu mendoakan kita. Apabila seorang muslim berdoa kepada Allah minta surga sebanyak 3 kali, maka surga akan mendoakan. Kata surga, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surga. Karena dia telah minta surga. Yang ngomong surga, yang doa surga. Dan doa surga ini diijabah oleh Allah. Maka jangan lupa kalau doa, khususnya ini di bulan Ramadan, jangan lupa minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Dan minta surga Firdaus. Fa idza sa'altumuh fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa usatul jannah. Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus karena dia surga yang paling tinggi. Wa ausatul jannah, dan surga yang paling baik di antara surga. Jadi minta yang terbaik pada Allah jemaah. Lalu Nabi mengatakan, man istajara minan nar salasa marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan mendoakan, ya Allah, selamatkan hambamu ini dari api neraka. Kita didoakan surga jemaah, untuk masuk surga, dan kita didoakan neraka agar dihindarkan dari api neraka. Maka ini jangan lupa doa ini ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. 3 kali. Nah, ini sunnah ya para jamaah. Doa itu sunnah, diulang 3 kali boleh. Nah, kemudian wa yaqulul Quran. Quran pun mengatakan mana'tuhun naumi bil lail. Nah, ini Quran pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah mencegah tidurnya dia dari membaca Al-Quran di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka berilah syafaat melalui aku kepadanya. Berarti puasa di siang hari, lalu baca Quran kapan? Di hadis ini. Perhatikan hadisnya jemaah. Qala al-Quran, fayaqulul Quran mana'tuhu nauma bil-lail. Aku telah menghalangi dia baca Quran, dan dengan sebab baca Quran di waktu malam. Berarti memang waktu yang sangat istimewa untuk baca Quran kapan? Malam hari. Makanya tadi saya sampaikan, tarawih kita cukup sama imam, lalu di rumah fokuskan untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita tidur dan bangun untuk sahur, kemudian di situ berbanyak istighfar, berbanyak doa. Ya, kemudian sholat berjamaah di masjid. Ya. Adapun nanti di 10 malam yang akhir bersungguh-sungguh. Mana dalilnya kalau di awal Ramadan kita tidak usah gaspol, tapi santai saja, tapi tetap ibadah namun santai. Jangan gaspol dulu, hemat energi di awal-awal Ramadan, karena di dalam hadis tentang keutamaan bersungguh-sungguh ibadah di akhirnya. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi kalau masuk 10 akhir Ramadan, yajtahidu fil ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sungguh-sungguh ibadah di 10 akhir Ramadan, tidak sungguh-sungguh, tidak seperti ibadah beliau di sebelumnya. Berarti Nabi di sebelumnya biasa.
namun sudah masuk 10 akhir, beliau sungguh-sungguh. Bahkan beliau bangunkan wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya, enggak tidur. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan dengan begadang malamnya. Jangan dibalik jemaah. Alhamdulillah sekarang mudik enggak musim ya katanya. Corona enggak musim mudik. Sehingga mudah-mudahan enggak terganggu i'tikafnya kaum muslimin, ya, menggapai Lailatul Qadarnya kaum muslimin tidak terganggu. Terutama ibu-ibu ini biasanya kalau sudah malam-malam akhir Ramadan sibuk apa? Sibuk untuk persiapan Idul Fitri jemaah. Jangan. Boleh disibukkan kita, namun jangan sampai kita ya melalaikan ibadah di 10 akhir Ramadan. Nah, baik. Kemudian pembahasan tentang menentukan awal Ramadan sudah kita bahas ya. Langsung kita masuk kepada tentang syarat puasa. Jadi puasa itu wajib setiap muslim, namun apabila terpenuhi syaratnya. Setiap ibadah ada syarat-syaratnya jemaah. Nah, syaratnya adalah yang pertama, tidak memiliki udzur. Udzurnya bisa berupa sakit, ya, bisa berupa sakit, atau bisa berupa haid atau nifas bagi wanita. Itu udzur namanya. Nah, jadi tidak ada udzur. Nah, cuma dirinci di sini oleh penulis, hafizahullah. Yang pertama, sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ini orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Demikian pula orang yang mukim. Syarat puasa harus mukim, berarti musafir tidak wajib. Namun nanti dirinci jemaah. Musafir itu boleh tidak berpuasa dengan syarat safarnya itu memang safar yang menyebabkan dia dibolehkannya untuk jamak qashar salat, ya, dibolehkannya untuk dia melakukan keringanan-keringanan. Kemudian juga safar yang memang memberatkan, sehingga bahkan bisa jadi safar yang membahayakan. Adapun safar-safar yang ringan, maka tetap kita anjurkan dia untuk tetap berpuasa ya, kalau safarnya ringan. Artinya tidak capek, tidak letih. Adapun sholat tetap dianjurkan walaupun safarnya enteng dan ringan. Karena sholat ya tetap dianjurkan mengambil rukhsah dengan jamak qashar walaupun safarnya enteng ringan ya. Baik, adapun puasa dilihat jenis safarnya. Nah, dasarnya di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka silakan tidak puasa, namun diganti dengan mengqadha di hari yang lain. Kapan? Luas dia, hari yang lain, kapanpun. Tentunya menyegerakan mengqadha lebih afdal. Ya. Termasuk siapa lagi? Yang ketiga, syaratnya harus suci dari haid dan nifas. Para jamaah sekalian, tadi saya dapat pertanyaan. Ada seorang ibu-ibu katanya lagi hamil 2 bulan lalu keguguran. Kemudian dia bertanyanya telat jemaah. Makanya nggak boleh ya bertanya kok sudah telat. Tanya itu ya pas tidak ngerti hukum baru tanya jemaah. Jadi ibu ini tanya keguguran kandungan 2 bulan, kemudian dia selama sudah seminggu ini katanya tidak puasa. Ini keguguran itu sudah sekitar 1 minggu. Ini ketika dia keguguran, keluar darah, dia langsung tidak puasa. Karena disangkanya nifas, tidak puasa, tidak sholat 1 pekan jemaah. Sudah begitu kok nanya sekarang sudah 1 pekan, kenapa? Kenapa enggak dari awal bertanyanya gitu loh. Ini kesalahan ya kaum muslimin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan salahkan. Allah sudah perintahkan untuk dia bertanya. Nah, ketika itu sang ibu bertanya, "Ustaz, bagaimana ini saya? Saya keguguran 2 bulan, lalu saya sudah 1 pekan ini sudah tidak sholat, tidak puasa. Apa saya benar?" katanya gitu. Saya katakan, salah Bu. Salah. Karena wanita yang keguguran, perhatikan, ada 2 keadaan. Pertama, apabila keguguran
dan janin yang ada di dalam kandungan sudah berbentuk makhluk bernyawa dan sudah berbentuk makhluk walaupun belum bernyawa, tapi sudah berbentuk makhluk, maka wanita tersebut darah yang keluar darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Yang kedua, kalau keguguran janin kondisinya masih belum berbentuk apa-apa, maka darah itu darah rusak saja, darah yang dia bukan dianggap darah nifas, sehingga dia tetap wajib sholat, wajib berpuasa. Jelas jemaah ya? Nah sekarang bagaimana batasan kalau janin itu sudah berbentuk makhluk? Yani maksud makhluk jemaah, ini sudah berbentuk kepala, ada tangan, ada kaki, ada berbentuk kepala. Maka jika kandungan sudah berusia, dalam satu hadis berusia 81 hari, walaupun belum 4 bulan. Jadi janin ketika 81 hari sudah berbentuk, namun ruh belum ditiupkan. Ketika janin usia di dalam kandungan usia 120 hari baru ditiupkan ruh. Maka kita katakan terkait nifas, kalau sudah berbentuk, yakni sudah 80 hari sudah nifas, darahnya darah nifas. Tapi posisi janin tidak dianggap makhluk bernyawa, sehingga tidak perlu dianggap anak, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak perlu diakekahi. Jelas? Tapi kalau sudah ditiupkan ruh ketika usia kandungan 120 hari, berarti bayi janin tersebut dianggap anaknya, boleh berkuryah dengan janin tersebut dan diberi nama, karena dia makhluk Allah yang akan dibangkitkan dari kiamat. Diberi nama, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin karena dia jenazah. Jelas, dan akikahi sebagai bentuk syukur kepada Allah karena bayi ini akan memberi syafaat kepadanya kelak di hari kiamat, karena sudah ditiupkan ruh. Kalau belum ditiupkan ruh, belum mampu memberi syafaat karena dia bukan makhluk Allah. Maka kuburkannya pun bagaimana kalau belum ditiupkan ruh? Walaupun sudah berbentuk kepala, tangannya ada bentuknya, dikuburkan dimanapun karena dia hanya seonggok daging saja. Jelas? Tidak harus di pemakaman. Jelas jemaah? Dan tidak disolati. Tapi kalau yang sudah ditiupkan ruh, bagaimana? Mau disolati silahkan, tidak pun silahkan, karena setiap muslim yang mati harus disolatkan kecuali dua golongan manusia. Siapa yang pertama? Muslim meninggal harus disolatkan kecuali dua golongan. Siapa yang pertama? Orang yang mati syahid. Yang kedua, jenazah yang belum balik. Ya, makanya Nabi kadang solatkan anak kecil, kadang tidak solatkan. Ya, baik. Jelas ya. Jadi ibu-ibu hati-hati nih. Kalau ada yang keguguran, dilihat kondisi janinnya. Kalau dia sudah berbentuk, dianggap nifas, sehingga berlaku hukum nifas puasa Ramadan atau solatnya. Kalau belum berbentuk, maka tidak dianggap nifas, sehingga wajib dia puasa. Terus si ibu tadi bagaimana jemaah? Dia seminggu nggak sholat, seminggu nggak puasa, bagaimana? Dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia meninggalkan ibadah karena suatu sebab. Misalnya lupa, atau karena tidak tahu tadi. Si ibu kan tidak tahu hukumnya toh, maka dia harus mengqadha. Atau orang ketiduran atau lupa, mengqadha. Tapi meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak puasa Ramadan sengaja, ya, bertahun-tahun dulu zaman jahiliyah mungkin dia hidupnya, ya, nggak pernah sholat dulunya, sengaja, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang sengaja tidak sholat, ya, tidak usah diqadha. Karena kalau diqadha ya enak dong, ya sudah, kita sekarang tidak usah sholat, kapan nanti aja tak qadha. Jadi qadha itu meninggalkan ibadah karena ada sebab jemaah. Sang ibu tadi sebabnya apa tadi? Jahil, kejahilan sebab meninggalkan, maka dia qadha. Ya terserah, qadha kalau Ramadan tentu nanti, ya. Kalau qadha sholat bisa sekarang, ya dicicil, terserah jemaah. Yang penting harus urutan kalau mengqadha, ya. Jadi, niatan mengqadha zuhur, sudah itu asar, sudah itu maghrib, sudah itu isya, ya. Demikian urutannya. Taib. Terus yang mendapatkan keringanan, yang tidak berpuasa siapa jemaah?
Yang pertama orang yang sakit, berarti orang yang safar ya. Namun safar ini dirinci para jemaah. Sakit pun nanti ada dua macam sakit. Ya. Fadhal, dikasih jalan. Ya. Yang sakit ada dua macam jemaah. Sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, yakni sakitnya sudah menaun, sakit seumur hidup, maka yang semisal ini nanti jatuhnya kepada membayar fidyah, bukan mengqadha. Tapi sakit yang diharapkan sembuh, yang sakitnya adalah sifatnya temporer, ya bisa sembuh, maka saat sembuh nanti harus membayar dengan mengqadha, bukan membayar fidyah. Nah, adapun yang safar adalah mengqadha, yang safar. Oleh karena itu para jamaah sekalian perhatikan, kelompok yang mendapat keringanan tidak puasa itu ada 3 golongan para jamaah. Satu golongan qadha, ashabul qadha, yang satu lagi ashabul fidyah. Siapa yang qadha? Musafir, sakit, yang sakitnya diharapkan sembuh, kemudian wanita haid nifas. 3 golongan ini. Itu ashabul qadha. Siapa yang ashabul fidyah? Yang fidyah ini orang yang mampu puasa namun berat puasa, seperti wanita orang tua yang lanjut, usia lanjut, laki atau perempuan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu puasa namun berat, maka boleh dia untuk tidak puasa namun bayar fidyah, memberi makan ke orang miskin. Nah, yang ketiga ada yang namanya qadha plus kafarat jemaah. Siapa qadha plus kafarat? Bagi orang yang jima di siang hari Ramadan. Jadi dia harus mengqadha puasanya, ya. Kemudian harus membayar kafarat. Dan kafaratnya kafarat mughaladah, kafarat yang berat. Apa kafarat yang berat? Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, jangan turun dulu. Kalau mampu, yang pertama. Jadi urutannya ini harus sesuai tertibnya, bukan pilihan, bukan, tapi alat tertib, sesuai dengan urutannya. Ya, lampunya Pak katanya apa? Sesuai urutannya Pak. Yang pertama apa tadi? Memerdekakan budak. Yang kedua, kalau tidak mampu baru turun level kedua. Apa itu? Asyam syahrain mutatabi'in. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Itu berturut-turut jemaah. Jangan terpotong 1 hari pun. Mutatabi'an, berturut-turut. Kalau tidak mampu, jangankan 2 bulan jemaah, Ramadan saja kejeblosan, Ramadan saja, apalagi 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, maka baru level terakhir itu memberi makan 60 orang miskin. Jadi berat itu. Dan yang boleh ya, yang harus membayar kafarat ini bagi mereka yang wajib puasa di siang Ramadan namun dia jima dengan istrinya. Adapun bagi musafir, suami istri safar di siang hari Ramadan, jima boleh tidak? Jemaah, suami istri sedang safar, jima di siang Ramadan itu dan dia tidak puasa, boleh tidak? Boleh. Karena dia sedang tidak puasa. Jadi haramnya itu bagi yang wajib puasa, yang sedang mukim, bukan musafir, wajib puasa namun dia jima dengan istrinya. Ya, maka dia haram dan membayar qadha atau mengqadha puasa dan membayar kafarat. Tapi jangan mengakali syariat. Artinya dia pengantin baru siang Ramadan, gimana caranya supaya bisa jima sama istrinya? Akhirnya dia safarlah jarak-jarak Surabaya Malang. Gak boleh jemaah. Dia niatnya bukan untuk safar, karena dia niatnya itu apa? Hanya ingin jima saja. Safar hatta walaupun jarak safar sampai Semarang, di Semarang, naudzubillah min dzalik. Ini termasuk mengakali syariat. Jadi dia memang safar, niatnya safar, kemudian dia jima baru diperbolehkan. Nah, yang menjadi khilaf para ulama adalah wanita hamil menyusui. Jelas jemaah? Ini maksudnya, ini masuk mana ini? Ashabul qadha atau ashabul fidyah? Wanita hamil menyusui. Taib, dijelaskan di sini oleh Ustaz Muhammad Abduh
bahwa beliau mengatakan ya untuk membayar fidyah, dan memang ini khilafiyah para ulama dalam masalah ini jamaah. Sebagian ulama mengatakan membayar fidyah, sebagian mengatakan mengqadha, ya. Taib, ada yang merinci tergantung rasa takutnya. Kalau takut kepada dirinya saja maka dia qadha, kalau takut kepada anaknya saja berarti dia qadha plus fidyah gitu. Jadi ini diperinci. Yang jelas para jamaah, sebenarnya hukum asal wanita hamil menyusui dia puasa tetap. Dibolehkan berbuka kalau memang ada jaminan dari dokter yang ahli yang memang jika berpuasa membahayakan baik bagi diri atau bagi janin atau bagi bayi, bagi yang sedang menyusui. Nah, cuman masalahnya begini jamaah. Oke. Kalau seandainya mengambil jalan fidyah. Jelas jamaah? Fidyah. Seorang wanita hamil di pertengahan Ramadan, lalu di tengah-tengah Ramadan melahirkan. Jelas jamaah? Hamil di bulan Ramadan, namun di pertengahan, karena dia hamil bulan hamil di ujung bulan gitu ya, hamil tua. Lalu di pertengahan Ramadan saat hamil itu melahirkan jemaah. Jelas. Berarti sebelum Ramadan dia hamil membayar apa tadi? Fidyah. Sahih? Membayar fidyah. Lah, pas melahirkan berarti dia termasuk, kalau orang melahirkan, wanita melahirkan, hatta walaupun dia bedah jemaah? Kaisar, tetap dia harus dihukumi darah yang keluar, tetap dihukumi nifas. Apalagi yang melahirkan normal, yang caesar pun tetap dihukumi nifas. Berarti yang melahirkan tadi nifas. Lepas nifas begitu biasanya apa? Langsung juga menyusui. Betul? Baik. Pertanyaannya, berarti status wanita ini gimana? Kan jelas berarti tidak puasa lagi nih. Nah, ketika melahirkan, dia ini jatuhnya puasa yang mana ini? Enggak puasanya karena apa? Apakah karena nifas atau karena menyusuinya? Sehingga wanita ini kalau yang 15 sebelum dia mungkin ngambil bayar fidyah, enggak masalah, oke, fidyah sudah. Nah, terus yang ini 15 berikutnya apa qadha apa fidyah? Kalau qadha berarti dianggap puasanya karena tidak puasanya karena apa? Kalau qadha karena apa jemaah? Karena nifas. Baik. Atau bayar fidyah. Anggap sajalah Pak Ustaz, jangan nifas, anggapnya apa? Anggap saja menyusui. Sehingga fidyah full 1 bulan. Boleh tidak? Al-jawab tidak boleh. Kenapa jemaah? Nah, perhatikan ini kasus yang rumit juga kadang. Perhatikan. Jadi kalau wanita kasusnya seperti ini, di bulan Ramadan dia melahirkan, maka ketika melahirkan wanita ini adalah dihukumi nifas, karena itu hukum yang asal. Wanita yang nifas haram berpuasa, berarti asal dia tidak berpuasa bukan menyusui, karena menyusui adalah rukhsah. Tapi asal dia tidak berpuasa kenapa? Nifasnya. Maka yang wajib dianggap wanita ini adalah nifas, bukan menyusui. Adapun menyusui nanti nunut sama nifas. Jadi nyusuinya nunut sama nifas. Jadi cukup, dan tidak perlu juga dengan misalnya fidyah. Ustaz, berarti kan kalau saya keyakinan menyusui itu juga fidyah. Sehingga nifasnya qadha, menyusuinya fidyah. La, cukup qadha saja. Nah, berarti wanita ini berarti ya 15 sebelum Ramadan bayar fidyah, dan 15 setelahnya qadha. Jika wanita ini berkeyakinan bahwa hamil menyusui juga adalah qadha, ya berarti no problem. Berarti selama 1 bulan dia selama 1 bulan dianggap mengqadha. Jelas ya jemaah? Baik. Taib, rukun puasa hanya 2 saja jemaah. Gampang ngapalnya. Rukun puasa cuma 2. 1 niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari jemaah. Dan kita walhamdulillah jemaah ya, Allah telah berfirman dalam Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Kata Allah, dan makan minumlah kalian sehingga jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Makanya jemaah, kalau ada orang ragu-ragu ini sudah terbit fajar atau belum, tentu bagi mereka mungkin yang hidup ya, bukan di tengah-tengah keramaian, mungkin mereka yang hidup di tempat yang jauh ya dari keramaian, nggak ada jam, nggak ada muadzin ya, nggak ada dekat masjid, maka bagi dia halal makan minum walaupun pada saat ragu tersebut, sehingga dia benar-benar jelas tahu kalau fajar sudah terbit dan tidak batal puasanya. Tapi bagi orang yang hidup di tengah-tengah kerumunan kaum muslimin, ada jam maker, ada jadwal sholat, ada televisi, ada radio, ada masjid, lalu katanya, Ustaz, ana ragu ini, katanya, ragu dari mana antum? Wong ini ada jadwalnya jelas, jam antum juga merek Seiko. Oh, kok nyebut mereknya di masjid, tak boleh. Ada merek Mantap, itu pasti benar. Kenapa ragu? Jadi maksudnya bagi orang yang hidup mungkin di hutan, ini ragu fajar sudah terbit belum? Tetap makan saya dulu, itu dibolehkan. Karena Allah mengatakan hatta yatabayyan, sampai jelas, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Ya. Berarti boleh makan minum sampai terbit fajar. Itulah waktu imsak kita, jemaah. Jadi puasa kita tuh dari mulai terbit fajar. Nah, pertanyaan, boleh tidak saat terbit fajar, yakni saat adzan subuh, kita masih melanjutkan makan? Katanya kan ada hadis, selama masih dipegang bejana atau gelas, cangkir, piring sedang dimakan, maka ada hadis katanya demikian. Itu hadis riwayat Abu Daud ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qaal, idza sami'a an-nida, idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang kalian mendengar azan, wal ina ala yadihi fala yadhu'hu, sementara bejana masih di tangannya, piring masih di tangannya, lagi makan sahur maksudnya, maka fala yadhu'hu, jangan diletakkan, jangan diselesaikan, hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya, sampai dia selesaikan makannya. Paham hadis ini jemaah maksudnya? Enggak, maksudnya hadis ini tadi lafaznya seperti itu. Jadi lanjutkan berarti makan. Bayangkan jemaah. Ya kalau cuma satu teguk, lah kalau baru satu suap masih satu piring full. Lah orang qomat loh, dia masih makan berarti. Apa itu maksud hadis? Ala jawab la. Pertama, hadis ini sebenarnya ada ulama yang mendhaifkan. Maka jika kita berkeyakinan hadis ini dhaif, sudah no problem berarti. Anggap hadis ini enggak ada. Berarti enggak boleh. Orang ketika sedang sahur lalu adzan lalu dia teruskan, enggak boleh. Karena hadis ini dhaif misalnya, sudah. Taib, kalau yang menganggap hadis ini sahih, bagaimana mengamalkan hadis ini? Al-jawab, Nabi SAW pada waktu salat subuh, khususnya di bulan Ramadan, memiliki dua muadzin. Pertama Bilal, adzin di waktu malam dia. Sehingga Nabi pun mengatakan, la yaghrannakum adzanul Bilal, jangan kalian tertipu dengan adzannya Bilal dari sahur kalian. Kata Nabi, maksudnya kalau kalian sedang sahur lalu terdengar adzan, jangan ketipu, itu adzannya Bilal. Yang mana fungsi adzan Bilal adalah apa? Untuk memberitahu orang yang sedang sholat bahwa waktu adzan subuh, yang waktu sholat subuh sudah dekat. Yang belum witir silakan witir. Yang mungkin lagi sholat malam ingin istirahat, silakan istirahat supaya sholat subuh nanti mantap, karena ini sudah dekat waktu subuh. Itu fungsi adzan Bilal. Atau yang kedua fungsinya untuk membangunkan orang yang tidur, yang tidur, yang tidak tahajud, ini adzan Bilal, bangun supaya apa? Persiapan. Atau mungkin barangkali mau witir yang ringan atau tahajud yang ringan, cuma serakaat dua rakaat. Itu fungsinya jemaah. Hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, kata Nabi, sehingga nanti Ibnu Ummi Maktum adzan, baru berhenti ketika adzannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Makanya kata Imam Nawawi, kalau sedang sahur dengar adzan subuh, kata Imam Nawawi, falyalfathu,
maka muntahkan, kata Imam Nawawi. Siapa yang langsung nelan juga, kata Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata Nawawi, maka harus mengqadha dia, puasanya batal. Nah, jadi jangan anggap remeh ini. Berarti hadis tadi supaya sinkron. Nah, coba antum jawab. Apa maksud hadis tadi? Hadis katanya kalau sedang sahur dengar azan lanjutkan saja. Coba menurut antum maksudnya apa? Supaya sinkron dengan larangan makan minum ya, kecuali sampai azan. Yang dimaksud azan oleh hadis, azannya siapa? Bilal atau Ibnu Ummi Maktum? Bilal. Jadi maksudnya kalau antum dengar azan Bilal, lanjutkan saja sudah. Mau nambah sudah. Adanya Bilal ya. Tapi jangan azannya Ibnu Ummi Maktum lanjut juga. Gitu. Nah, sekarang di kita kan ada kasus ya, Pak. Di antara waktu penetapan sholat subuh ini katanya lebih cepat ya, sekitar 20, bahkan ada yang katanya ngitung tuh sampai 27 menit katanya. Ya. Beberapa asatidah kita seperti Ustadz Agus Hasan Basori Malang, yang memang beliau getol dulu mendakwahkan ini ya, bahwa sholat subuh ini masih belum waktu katanya, terlalu cepat kita nih, tunggu sampai beberapa menit. Toy. Sekarang kasus kita ini jemaah, kalau pas Ramadan kipiye, yang mengatakan ini subuh terlalu cepat, konsekuensinya berarti bagi mereka ini yang mengatakan subuh terlalu cepat ini 27 menit, berarti ketika adzan subuh bagi mereka masih boleh sahur walaupun orang sudah sholat subuh. Betul, karena kan belum waktunya 27 menit, berarti masih boleh begitu. Maka kita katakan janganlah kalau puasa mah. Kalau puasa jangan, ikut saja kalau puasa, kehati-hatian kalau untuk puasa nih, ikut sajalah waktu pemerintah. Tapi kalau untuk sholat mungkin ya khair ya. Lebih hati-hati kalau untuk masalah apa? Puasa ini. Makanya Nabi SAW jamaah ya, Nabi SAW untuk penetapan Idul Fitri cukup satu orang, untuk penetapan Ramadan cukup satu orang. Tapi satu orang saksi ya, bahwa dia melihat hilal cukup satu orang. Tapi ketika penetapan Idul Fitri Nabi harus 2. Kenapa berjamaah? Karena itu tadi bahaya. Jadi harus ketat dalam penetapan meninggalkan Ramadan. Dalam hal meninggalkan puasa harus 2 saksi, harus diperketat. Tapi kalau untuk puasa ibadah ya dipermudah, orang supaya mudah beribadah tidak masalah. Cukup satu orang saksi. Nah, paham maksudnya? Maksudnya kalau ada orang lihat hilal, cukup lapor satu orang sudah dianggap oleh hukum. Satu orang yang lapor. Tapi kalau untuk lapor hilal Syawal untuk Idul Fitri, untuk keluarnya Ramadan, berakhirnya Ramadan harus berapa? 2 orang. Diperketat karena ini posisinya meninggalkan ibadah cuma. Maka jangan sampai kita ya dalam hal ini masih terus saja sahur gitu ya. Karena merasa lambatnya 27 menit terus, padahal orang sudah selesai sholat di masjid. Ya kan? Ada orang loh yang sholatnya cepat, sholat subuhnya selesai keluar, ini masih sahur saja. Apa? Oh kan 27 menit terlambat. Lah ya jemaah, hati-hati saya kalau untuk ibadah sahur. Jelas ya? Terjawab ya tentang hadis yang ketika adzan masih boleh makan minum. Jadi yang benar jangan. Ketika adzan antum harus berhenti. Yang ada di piring sisakan ya sudah, kasih kepada ayam. Atau kalau bisa diangatkan besoknya, jangan dibuang. Kalau enggak ya kasih kepada ayam sudah. Jangan Ustaz, dihabiskan jemaah. Sampai jawab adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Ya. Taib. Rukun puasa ada 2. Niat. Niat ini jemaah sekalian ada khilaf ulama tentang apakah cukup 1 malam di awal malam Ramadan sampai untuk 1 bulan, atau tiap malam adalah malam yang berganti-ganti sehingga perlu niat juga di tiap malam. Maka yang lebih hati-hati niat itu tiap malam jemaah. Tidak cukup 1 niat untuk 1 puasa Ramadan, karena bisa jadi ada orang ya, dan puasa yang satu dengan puasa berikutnya itu kan tidak satu berkaitan tapi berbeda. Sehingga ada orang mungkin di puasa di hari ini diterima oleh Allah, puasa berikutnya dia diterima, atau mungkin puasa berikutnya dia safar. Oleh karena itu niatnya tidak 1 kali untuk 1 bulan, tapi niat itu tiap malam.
Dan untuk puasa wajib niatnya kapan? Disebutkan niat untuk puasa wajib harus pada waktu malam sebelum terbit fajar. Ya. Lihat di halaman 24 jemaah. Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat puasa di waktu malam maka tidak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Boleh niatnya mendadak walaupun sudah terbit matahari, walaupun sudah siang bahkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan niat bukan nawaitu. Hati-hati. Ada orang yang sudah nawaitu dianggap niat, bukan. Nawaitu atau usolli itu hanya sekedar untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati saja. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan, hatta ulama yang membolehkan usolli nawaitu pun tidak ada yang mengatakan usolli itu niat. Tidak, usolli bukan niat. Nawaitu bukan niat. Tapi niat adalah al-azm ala syai' taqarruban ila Allah fil qalb. Tekad untuk mengamalkan sesuatu taqarrub kepada Allah yang ada dalam hati. Makanya ijma' ulama niat mahaluhal qalb. Niat itu di hati tempatnya. Walaupun dia mengucap nawaitu 1000 kali tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah puasanya. Walaupun usolinya 70 kali. Usoli fardhu maghrib. Usoli fardhu maghrib. Enggak mantap, usoli. Enggak sah jemaah. Karena yang penting ini hati. Misalnya gini loh jemaah. Contoh ya, contoh. Dia itu waktu duhur jemaah, duhur, dia ke masjid atau mungkin dia di rumah dan ternyata gelapnya nih, mungkin hujan, mau hujan, gelap. Dalam pikirannya kan asar jemaah, pikirannya kan asar, ya, pikirannya asar. Padahal sholat apa? Sholat duhur. Jadi dia tahu kalau ini duhur, dia mau sholat mau sholat duhur dia. Terus dia ngucap usolli sholatal asr misalnya, sholat asar. Dia baca sholat asar padahal niatnya duhur. Maka itu sah sholatnya walaupun ngomong usolinya beda dengan yang ada dalam hati, yang dianggap yang ada dalam hati. Sebaliknya, kalau dia niatnya sholat asar padahal dia duhur, lalu niatnya usolli fardhu zuhri padahal niatnya asar karena gelap, niat hatinya asar, maka tidak sah sholatnya, harus diulang walaupun mulutnya ngomong begitu, karena mulut bukan niat. Jelas ya. Jadi makanya niat itu di hati, bukan dilafadzkan. Bahkan melafadzkan niat adalah hal yang tidak disyariatkan. Tidak pernah Nabi, para sahabat, imam yang 4. Namun niat itu dilafadzkan adalah hanya hasil ijtihad yang salah, hasil kias yang salah ulama-ulama belakangan. Dalilnya kan 2 cuma. Satu dalilnya akal. Jadi usolli nawaitu itu dalilnya akal yang pertama. Yakni menurut akal lisan itu menguatkan hati secara akal. Yang kedua kias dalilnya, yaitu dikiaskan dengan haji umrohnya Rasulullah katanya. Rasul kalau umrah haji ngomongnya keras, labbaik Allahumma umrah. Maka kita katakan ini kias ma'al farik, ini kias yang tidak tepat. Karena Nabi haji ketika mengeraskan ihlal umrah atau ihlal haji itu bukan niat, tapi itu pengucapan ihlal, yakni tanda masuknya kepada ibadah haji umrah. Nabi mengeraskan memang dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah. Tapi niat Nabi untuk umrah di mana? Tetap dalam hati. Maka apalagi kiasnya salat kepada apa? Haji loh, mana yang duluan jemaah? Kias itu yang belakangan dikiaskan kepada yang duluan. Lah ini sholat duluan, kok dikiaskan kepada haji? Maka tidak tepat ya, baik dengan dalil akal apalagi atau dengan dalil kias pun. Maka yang benar niat itu tidak dilafadzkan. Jelas ya jemaah? Apalagi berjamaah lagi. Setelah tarawih biasanya berjamaah, dipimpin oleh imam lagi. Ini sudah kesalahan di atas kesalahan. Gitu ya. Ini bukan menghina atau bukan menyalah-nyalahkan, justru menasihati kepada saudara kita. Dan ini juga coba kalau kita baca kitab-kitab para ulama pun ya, tidak dijelaskan dasar dalilnya tentang masalah pelafadzan niat ini. Taib. Jadi rukun puasa gampang saja. 1 niat, yang kedua al-imsak.
menahan dari yang membatalkan. Nah, apa saja pembatal puasa? Jamaah sekalian, lihat di halaman berikutnya pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada dua macam, jamaah. Pertama, pembatal puasa yang ijma, sepakat, nggak ada khilaf ulama. Yang kedua, pembatal puasa yang masih ada khilaf di situ. Nah, taib di antara pembatal, taib nanti kita jelaskan mana yang ijma, mana yang ada khilaf. Yang pertama, taib saya tanya, apakah makan minum membatalkan puasa? Tidak. Makan minum saja membatalkan puasa? Tidak. Tidak. Makan minum tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makan minum dengan sengaja. Berarti nek makan minum tidak sengaja batal tidak? Makanya di sini penulis bahkan kalau bisa di garis bawah kata sengajanya, jemaah. Ya. Jadi makan minum saja tidak batal. Yang batal itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal, jemaah. Karena ada hadisnya nanti. Walaupun habis 2 piring, alhamdulillah, tidak batal puasanya. Namun jangan doa, ya Allah lupakan saya, ya Allah, ini lumayan. Tidak boleh. Ya. Makanya kalau ada orang yang sedang lupa ya makan minum padahal sedang puasa pun, kita jangan biarkan, harus tegur, kasih tahu. Karena bagaimanapun itu kemungkaran, jemaah. Jangan dibiarkan, nggak apa-apa kan dia lupa. Loh, siapa yang tahu lupa? Jangan, harus kasih tahu. Ya. Dan yang dikasih tahu harus bersyukur. Oh, jazakallahu khair ya akhi. Jangan marah, ya akhi baru sesuap antum nih, anak lupa padahal. Biarlah dulu sudah 2 piring baru kau kasih tahu katanya. Tapi yang kedua, muntah dengan sengaja, jemaah. Jadi memang kalau muntah tidak sengaja tidak batal ya. Karena disebutkan di sini ada kata-kata yakni sengajanya. Man dara'ahu qai'un. Ya. Siapa yang muntah dara'ahu, menguasainya, maksudnya bersengaja muntahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini semua ijma, mendapati haid nifas. Tentu bagi siapa? Bagi perempuan. Ya. Terus yang keempat, jima. Kalau nggak sengaja jimanya gimana, jemaah? Kalau nggak sengaja, oh bisa ono ya. Lah, kita kalau bicara hukum harus bicarakannya, walaupun mungkin itu jarang. Jemaah, contoh, kalau ada orang ke bulan, wajib sholat nggak ya? Ini pun kalau benar-benar orang bisa ke bulan. Saya ini belum percaya sampai sekarang. Apa betul orang bisa ke bulan? Oke lah, orang ke bulan. Nah, kalau orang ke bulan, di bulan dia sholat menghadap mana? Tetap saja jemaah, kita harus bahas gitu loh. Cuman sebelum kita bahas, antum ke bulan dulu, baru kita bahas nanti. Cuman pasti ada pembahasan ini gitu loh jemaah ya. Nah, termasuk jima, lupa. Maka ada khilaf ulama dalam masalah ini jemaah. Ada khilaf ulama. Menurut madhab Hambali, jima kalaupun lupa ya, maka tetap batal gitu. Tetap batal. Dan dalam mazhab Hambali misalnya kalau seseorang sedang jima lalu azan subuh, ya kan? Kalau sedang makan kita berhenti makan. Sedang jima bagaimana? Sama, sedang jima pun cepat cabut. Mohon maaf ya para bujangan. Segera cabut. Nah, dalam mazhab Hambali justru mencabut itu jima namanya. An-naza'. Naza' itu mencabut. Dalam mazhab Hambali mencabut itu jima namanya. Makanya menurut mazhab Hambali kalau sedang jima lalu adzan batal puasanya, harus bayar kafarat, harus qadha kafarat seperti dihukumi orang yang jima di siang hari Ramadan. Tapi yang benar mazhab jumhur, kalau sedang jima terlalu adzan dan langsung dicabut, kalau mencabut ya bukan jima namanya. Namanya mencabut ya mencabut. Tapi kata mazhab Hambali lah, mencabut itu jima lah. Kan push gitu kan dicabut, jima itu katanya. Tapi ini lemah ya. Pendapat yang kuat sama halnya makan minum. Lupa tetap dimaafkan. Demikian pula kalau sedang jima atau sedang makan minum lalu adzan subuh segera berhenti. Jangan dilanjutkan, Ustaz nanggung sedikit lagi. Lah, langsung cabut. Ya.
Taib, nek keluarnya di luar, ya jemaah. Kif, kalau keluarnya di luar, maka kalau ini unsur ketidaksengajaan, insya Allah dimaafkan ya. Sebagaimana orang yang sedang tidur mimpi basah, maka ini dimaafkan. Taib. Nah, yang khilaf ulama nomor 5 jemaah, keluar mani karena bercumbu. Pendapat yang kuatnya, saya nggak enak sampaikan. Sebenarnya pendapat yang kuatnya, pendapat seperti pendapat Syekh Albani dan yang lainnya di antara ulama, kita bercumbu dengan istri dibolehkan. Yang diharamkan jima, jemaah. Mencium istri, bercumbu dibolehkan selama kita masih bisa atau tahan dari jima. Nah, sekarang bagaimana kalau bercumbu sampai keluar air mani? Ada khilaf ulama. Sebenarnya pendapat yang mengatakan tidak batal itu kuat juga, karena tidak ada pembatal ya yang disebutkan dalam dalil secara tegas keluarnya air mani. Namun ulama yang mengatakan batal, dan ini untuk lebih hati-hati, di antaranya para ulama kita dari Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin yang lainnya, yang bercumbu sampai keluar air mani, bahkan termasuk yang onani, naudzubillah ya, termasuk itu tetap batal puasanya karena mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dari mana segi batalnya? Karena yang namanya puasa itu apa? Menahan syahwat jemaah. Ini syahwatnya diumbar walaupun dengan cara bukan jima, tapi tetap orang itu mengumbar syahwatnya. Sementara yang namanya puasa menahan apa? Syahwat. Bukankah kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syahwatahu. Ya, siapa yang tidak menahan kata-kata dosa, perbuatan dosa ketika puasa, maka Allah tidak butuh dari dia nahan makan minumnya, nahan syahwatnya. Jadi puasa itu nahan syahwat. Lalu ini malah diumbar syahwatnya. Maka ya wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik cara haram seperti onani atau cara halal seperti halal itu maksudnya cara mengeluarkan air maninya ya, bercumbu dengan istri. Karena bercumbu dengan istri apa hukumnya? Halal ya. Taib. Terus konsekuensi para jemaah ini penting. Di halaman 32 coba dilihat. Yang batal puasa karena makan minum atau muntah karena sengaja, atau haid nifas, atau keluar mani karena bercumbu dan yang semisal, maka wajib mengqadha puasa saja tanpa ada istilah kafarat, tanpa ada istilah bayar fidyah juga tidak, tapi cukup mengqadha puasa saja. Adapun karena jima, maka ini ada tambahan ya. Baik. Nah, ini para jemaah sekalian, dari mulai halaman 33 sampai halaman 38, ini hal-hal yang dianggap batal oleh manusia padahal menurut syariat tidak batal. Dan ini judul babnya adalah hal-hal yang dibolehkan ketika orang berpuasa, atau disebut dengan mubahatis siyam, bab mubahatis siyam, bab tentang hal-hal yang dibolehkan puasa. Tapi saya sampaikan secara singkat para jemaah. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub, yakni ada orang waktu adzan subuh belum mandi dari junub, mungkin semalam jima dengan istri, dan termasuk dikiaskan juga wanita yang haid atau nifas di waktu malam bersih namun belum mandi sampai adzan subuh. Ini boleh, berarti menunjukkan juga boleh-boleh saja seorang muslim mengakhirkan mandi junub. Bahkan Abu Hurairah itu pernah dia dalam keadaan junub berangkat ke pasar, di jalan ketemu Rasulullah. Lalu di tengah jalan ketemu Nabi, Abu Hurairah sembunyi, ngumpet jemaah. Ketemu Nabi. Karena ketemu Nabi pasti nanti salaman, tanya, macam-macam bersentuhan, ya. Maka Abu Hurairah tidak mau ketemu Nabi tapi ngumpet. Lalu ketika ditanya,
Ketika ketemu lagi sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tadi kemana kamu? Ketemu kok ngumpet ngilang? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, saya ini tadi junub, lalu saya mandi ya Rasul, karena saya tidak mau ketemu engkau dalam keadaan saya tidak suci, karena nanti bisa jadi salaman, bersentuhan dan semisal. Kata Nabi, subhanallah, subhanallah, kata Nabi, innama al-mu'min laysa bin najas, mukmin itu tidak najis, kata Nabi. Jadi boleh jemaah ya, dari hadis Abu Hurairah ini boleh orang junub itu beraktivitas walaupun belum mandi. Namun jangan sampai kita ke pasar, di pasar pas azan, di pasar kita belum mandi junub. Di mana mau mandi junub? Di pasar jemaah. Maka tentunya lebih afdol. Namun masalah bolehnya boleh ya, kita dalam keadaan junub aktivitas ya. Tentu aktivitas yang lain nggak boleh, seperti baca Quran nggak boleh. Adapun wanita haid dan nifas dibolehkan membaca Al-Quran, tapi yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Padahal sama-sama hadas besar. Kenapa yang haid nifas dibolehkan? Karena ini keringanan bagi wanita yang haid nifas. Karena bagi wanita yang haid atau nifas tidak memungkinkan mandi kecuali kalau sudah suci. Sementara orang yang junub kalau mau baca Quran tinggal mandi. Kalau sudah mandi berarti dia langsung suci, maka tidak diberi keringanan, sehingga dibolehkan. Adapun masalah menyentuh mushaf tetap nggak boleh. Bagi wanita yang haid atau nifas boleh baca Quran namun tidak menyentuh mushaf. Nah, kemudian para jamaah yang dibolehkan bersiwak, termasuk gosok gigi, termasuk pakai pasta gigi termasuk. Kenapa pasta gigi dibolehkan juga? Bukankah ada rasa-rasa manisnya, rasa-rasa min? Maka kita katakan demikian pula siwak. Siwak juga ada rasa manisnya, ada rasa mintnya. Maka dibolehkan, dan Nabi SAW memutlakkan bolehnya bersiwak baik di pagi hari, siang hari, malam hari. Karena Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku akan perintahkan umatku untuk gosok gigi setiap kali sholat. Lah, sholat itu kapan? Apa pagi tok? Sholat itu sampai malam kan? 24 jam sholat itu. Berarti bersiwak boleh dari pagi sampai malam. Demikian pula berwudu, kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartum. Saat ada perubahannya bau mulut, dan bau mulut jangan dihilangkan karena akan lebih harum di sisi Allah kelak dari minyak misik, sehingga biarkan bau mulut ini tidak sahih. Karena bau mulut kita ya jamaah tetap harus kita buang, tetap jangan sampai kita ganggu walaupun kita puasa, tetap bersih, sikat gigi. Yang dimaksud bau mulut orang puasa harum itu kelak di akhirat ya. Adapun di dunia tetap saja bau, adapun di akhirat lebih harum dari minyak misik. Lalu dibolehkan jemaah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yakni al-tamadmad dan al-istinsyaq boleh. Dalam rangka apa maksudnya? Dalam rangka kehausan jemaah. Jadi boleh kalau orang kehausan ketika berpuasa, cara meredamnya boleh dengan kumur-kumur. Haus sedikit gitu, jangan. Jadi kumur-kumur boleh ya. Atau kehausan, saking hausnya, saking panasnya cuaca, karena panas sehingga haus di bulan Ramadan, boleh diguyur kepala. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkumur dan masukkan air ke hidung dibolehkan, namun tidak berlebihan. Balik filistinsyaq illa an takuna shaiman, kata Nabi. Berlebihanlah dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung, berlebihanlah. Itu yang sunnah. Jika antum wudu, sedot sekeras-kerasnya gini, lalu buang. Istinsar namanya. Sedot. Kalau tidak puasa, sekeras-kerasnya. Apalagi bangun tidur, itu setan di situ. Setan itu ada di lubang hidungnya. Maka sedot, keluarkan sekeras-kerasnya. Tapi ketika puasa jangan. Nah, di sini menunjukkan kalau kita sedang puasa menggunakan obat tetes mata atau telinga sampai terasa masuk ke tenggorokan, maka itu tidak boleh. Ya. Biasanya yang masuk ke tenggorokan apa nih? Tetes mata atau tetes telinga. Nah, lihat, kalau masuk ke tenggorokan enggak boleh, berdasarkan Nabi melarang istinsyak berlebihan. Berkumur juga dibolehkan, asal jangan sampai memasukkannya ke mulut. Jadi kumur boleh jemaah. Kalau haus maksudnya ini. Jadi bukan kumur mau sholat wudu, bukan, wudu jelas lah kumur. Ini enggak.
kumur karena kehausan kita, kan lumayan itu. Rodo adem lumayan. Apalagi kumur dengan es batu. Boleh enggak kumur-kumur dengan es krim? Kalau kumur-kumur enggak boleh jamaah. Tapi kalau es krim diletakkan di tenggorokan sini, adem, boleh. Es krim diletakkan, oh ya Allah, adem ya Allah, boleh. Atau diguyur supaya adem, boleh. Tapi es krim jadikan kumur-kumur, masuk. La yasud, ada yubtilus shaum. Ini membatalkan puasa. Taib. Bercumbu mencium istri boleh asal tidak keluar mani, apalagi asal aman dari bercumbu, keluar asal aman dari jima. Ada yang datang kepada Nabi, yang datang orang tua, bagaimana mencium istrinya katanya, maka Nabi bolehkan. Tapi ketika ada datang yang muda, Nabi larang. Nah ini berarti diperinci, berarti ketika aman baru boleh bercumbu dengan istri. Bercumbu, mohon maaf para jemaah, bercumbu yakni mencium, meremas, menyentuh, mengusap maksudnya. Namun jangan keluar air mani. Jadi bukan hanya mencium, ini bercumbu, nah, bercumbu muqaddimah jima' namanya. Namun aman dari keluar air mani. Datang kakek-kakek kepada Nabi tanya, "Ya Rasulullah, saya cium istri boleh enggak tidak?" Kata Nabi, "Nah." Dibolehkan kakek-kakek, tapi yang muda dilarang. Kenapa? Beda tensinya jemaah. Yang muda dengan yang muda, yang tua dengan yang muda, beda tensinya. Bekam. Taib. Pendapat yang kuat ada khilaf antara bekam boleh dan tidak boleh. Dalam hadis yang lain ada dua hadis yang kontradiksi. Yang hadis pertama disebutkan ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Ini satu hadis. Nabi berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan aftara al-hajim wal mahjum. Hadis yang lain disebutkan yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Dua hadis ini bagaimana mengkompromikan para jemaah? Ada ulama yang dengan cara menggabungkan, thariqatul jam'i namanya, penggabungan dalil. Dikompromikan. Bagaimana mengkompromikannya? Berbekam itu batal kalau membuat dia lemah. Tapi kalau tidak lemah, tidak batal. Inilah hadis yang menunjukkan tidak batalnya Nabi berbekam karena Nabi kuat. Tapi yang menunjukkan batal berbekam apabila lemah. Ada yang kedua bukan thariqatul jam'i tapi nasikh mansukh caranya. Hadis yang mengatakan batal itu dihapus karena datang duluan dengan hadis yang datang berikutnya, yaitu Nabi berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Yang jelas apapun bentuknya dari penggabungan dalil ini, berbekam tidak batal puasa, termasuk suntikan donor darah, termasuk juga suntikan yang bukan sifatnya makanan, nutrisi, silahkan. Obat misalnya, suntikan obat, atau apa sekarang yang lagi viral, vaksin misalnya, ya itu tidak membatalkan puasa. Mencicipi makanan ini boleh ya, namun hanya di lidah saja lalu dibuang, dan jangan bergampang-gampang. Kayaknya kurang manisnya ini, cicipi lagi. Kurang pas ini, tambah cicipi lagi. Makan dia jemaah, makan saya sudah. Jadi mencicipi maksudnya hanya sekedar, dan ini tentu dengan syarat mencicipi boleh bagi yang punya hajat, punya kebutuhan. Dia mungkin seorang koki di salah satu perusahaan besar, sehingga khawatir nanti merusak citra dagangannya, harus dicicipi misalnya. Ini tidak masalah. Atau memang yang sifatnya butuh darurat. Tapi kalau masak sudah terbiasa ahli, ya tidak usah dicicipi. Bahkan lebih enak dikira-kira. Istri anak kalau masak jemaah, kalau pas dikira-kira itu enak. Tapi kalau pas mengikuti resep malah ngawur semua, kacau semua. Mendingan dikira-kira saja, ya lebih enak. Masak dadakan enak, dikira-kira katanya, malah enak, ya daripada yang direncanakan, ditakar dia, malah tidak enak. Tapi jangan ditiru itu bagi yang berpengalaman saja dalam masalah ini. Bercela, ya, mandi, kemudian menelan dahak boleh. Ya.
Menelan sesuatu yang sulit dihindari juga ini hal yang dibolehkan. Baik. Sampai sini jemaah kira-kira ada yang ditanyakan? Nanti terakhir kita bahas tentang sunnah-sunnah puasa ya. Yani agar puasa kita pahalanya itu double melipat gitu. Contoh ya, orang yang puasa dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya diantaranya misalnya makan sahur. Ini jelas. Dan sahur itu para jemaah cukup walaupun dengan air. Orang yang puasa pakai sahur dengan yang puasa tidak pakai sahur, pahalanya besar yang makan sahur. Barokah dan mendapat keberkahan sahur. Ini salah satu contoh saja. Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau gitu lanjut ya. Fadhal. Oke, memberi makan yang puasa. Baik. Dohirnya hadis sebenarnya tidak berjamaah ya. Dohirnya hadis tidak. Jadi yang mendapat ibadah puasa, ganjaran orang yang berpuasa hanya yang man fatara shaiman. Bagi siapa yang memberi makan puasa. Seandainya sahur juga, kenapa Nabi enggak sebutkan? Padahal sangat butuh penjelasan itu. Sementara dalam kaidah disebutkan tarkul bayani indal hajah la yazuz. Meninggalkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan tidak boleh. Maka dalam hal ini dohirnya hadis hanya berbuka puasa saja. Namun memberi makan orang yang sahur, karena sahur dalam merupakan ibadah dalam rangka mendukung ibadah puasa, maka insya Allah semoga mendapatkan pahala ya orang yang akan berpuasa juga, karena ini termasuk, namun bukan secara nas dalil, nggak ada, namun kita berharap demikian. Dan juga sahur adalah makanan yang dianjurkan kaum muslimin untuk saling berbagi, karena Nabi SAW, perhatikan zaman ini yang sunnah-sunnah yang ditinggalkan ini, yaitu sahur berjamaah, di mana Anas bin Malik mengatakan tasaharna ma'an Nabi, saya sahur bersama Nabi. Para tabi'in juga mengatakan tasaharna ma' Hudzaifah, kami sahur bersama sahabat Hudzaifah. Yani mereka sahur bersama. Ini menunjukkan al-ijtima' fi suhur masyru'. Yani berkumpul saat sahur disyariatkan. Cuman kita malas jemaah, jangankan ngumpul jam bangun saja malas jemaah. Maka ini hal yang coba kita sekali-kali praktekkan. Ya. Janjian nanti sahur tempat saya undang. Menunya mantap gitu misalnya. Kurma. Masya Allah. Ya akhi, kalau kurma semua orang punya ya akhi. Lah, ini dalilnya ada. Ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya mukmin kurma. Ya tapi kalau ngundang orang juga menunya kurma, ngapain ya akhi? Ya. Nah, cobalah ya dipraktekkan ini. Nabi sahur bersama para sahabatnya. Bahkan Nabi ajak haluma ya ila gida'il mubarak, ayo kemari, ta'al, yani ayo kemari, kata Nabi, ayo sini untuk kumpul di makanan yang berkah ya. Baik. Dan juga Ramadan kan bulan untuk berbanyak infak, memberi makan di Ramadan sangat baik, apalagi di bulan Ramadan. Jam berapa maghrib? Tapi kita selesaikan dulu yang ini, sunnah-sunnah puasa jemaah, ini bahasan terakhir. Yang pertama jemaah, sahur dan mengakhirkannya, bukan sekedar sahur. Maka tidak disebut sahur kalau makannya jam 12. Kenapa? Kenapa enggak dikatakan sahur? Karena makan yang sebelum puasa di waktu malam disebut sahur, dinamakan demikian ditinjau dari waktunya. Kenapa makan sahur disebut sahur? Karena dilakukan pada waktu sahar. Apa sahar? Sahar itu yakni akhir malam menjelang subuh. Makanya waktu sahur yang benar itu adalah qubailil fajr. Waktu sahur yang benar adalah menjelang adzan subuh jemaah. Tidak boleh sahur jam 3 menjelang adzan subuh. Makanya Nabi SAW ketika sahur bersama Zaid bin Harithah, Anas tanya kepada Zaid, berapa jarak antara sahurnya engkau dengan Rasul saat adzan? Ketika adzan subuh, apa katanya? Biqadri khamsina ayah. Yani kurang lebih ya jemaah. Tidak pasti, kurang lebih orang kalau baca Quran 50 ayat. 50 ayat jemaah. Sangat sebentar sekali sahurnya Nabi dengan para sahabat. Kemudian juga orang yang sahur mendapatkan keberkahan. Di antara keberkahannya apa? Telah berbeda dengan puasanya ahlul kitab.
Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi Nasrani adalah makan sahur. Dan sahur ini jemaah tolong perhatikan, dia keringanan umat Islam. Yang umat-umat lain, bahkan umat Islam pun di awal nggak boleh sahur itu. Umat Islam di awal. Umat Islam di awal-awal puasa itu jemaah kalau sudah tidur tidak boleh makan di waktu malam itu, sehingga harus langsung puasa. Nah, orang-orang Kristen, Yahudi, Nasrani ini juga dulu berpuasa demikian, umat-umat dulu demikian. Kalau malam sudah tidur nggak boleh lagi ada makan. Kalau sudah tidur di malam-malam puasa sudah nggak boleh lagi makan. Kalau belum tidur boleh, kalau sudah tidur nggak boleh. Namun Islam justru dibolehkan makan minum walaupun tidur, dan dibolehkan sampai terbit fajar. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi puasa sahur ini kekhususan umat Islam jemaah. Ya. Taib. Yang kedua menyegerakan buka. Jadi berbuka itu bahkan saking anjuran disegerakannya berbuka walaupun belum adzan di masjid, kita harus buka duluan. Demi mengejar berkahnya mendahulukan buka. Ma yazalu nas bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia senantiasa di atas kebaikan dunia akhirat selama mereka menyegerakan berbuka. Kebaikan maknanya dunia akhirat selama mereka menyegerakan berbuka. Walaupun belum adzan di masjid, dahulukan buka walaupun belum adzan. Naam. Yang penting waktunya sudah jangan belum adzan belum masuk jemaah. Sudah masuk waktu namun belum adzan. Karena yang adzan di masjid kadang telat. Muadzin ketiduran sebentar, atau muadzin makan kurma dulu 7 biji. Telat cuma kita nggak mau telat. Begitu masuk waktu langsung bismillah. Ya, lalu baca dhahabat tuma. Lalu berbuka pakai apa? Yang sunnah pakai kurma. Tidak boleh jemaah ya. Langsung nyikat gorengan, subhanallah. Jangan kolak. Es campur, subhanallah. Itu nomor 17. Kurma, habis itu air kalau nggak ada kurma. Ya. Jangan kurma ada, ditinggalkan. Atau Ustaz, kurma ditimpa sama roti digabungkan. Lah, jangan pakai gabung roti. Kurma saja. Ini malah sudah dibagi malah es teh ini malah. Jangan. Taib. Kurma ya dibuka, kalau ada kurma buka dengan kurma. Taib. Nah, kemudian di antara sunnah dalam berpuasa supaya puasa kita berkah adalah apa? Memberi makan kepada orang yang berbuka. Nah, ini dia jemaah. Cobalah jemaah, walaupun mungkin ringan ya, kita kalau ada keluangan waktu, harta, rezeki, coba kita berangkat ke jalan-jalan, orang yang berpuasa kita kasih makan, ya. Atau kita kumpulkan untuk undang orang di masjid kita ini untuk berbuka. Kalau bisa seperti ini nih, Ustaz tolong kalau bisa seperti ini, tiap hari nih di Masjid Agus Salim buka. Dananya harus ada untuk buka kaum muslimin, buka bersama di sini. Ya, ini menunjukkan insyaallah kebaikan dan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kata Nabi, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan kepada yang berbuka puasa, maka seperti pahala yang berpuasa, enggak kurang sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Nah, kemudian banyak-banyak doa, sedekah ya ketika berpuasa supaya puasa kita berkah. Baik. Terakhir mungkin para jemaah, mari kita jaga ibadah puasa kita. Jangan sampai ibadah puasa kita dirusak dengan hal-hal yang bisa merusak puasa dengan perkataan-perkataan yang dusta, ghibah, namimah, termasuk hati-hati jemaah. Jangan nonton sinetron ibu-ibu. Nonton sinetron haram baik puasa ketika tidak puasa pun. Namun saat puasa merusak ibadah puasa kita. Kalau bisa televisi tutup selama 1 bulan. Ya. Demikian pula nonton TikTok tutup selama 1 bulan. Demikian pula hati-hati dalam men-share segala konten-konten, share saja konten dakwah. Hati-hati men-share konten hadis palsu. Lah sedang puasa men-share hadis palsu, ini dosa jemaah. Maka jaga pelihara ibadah puasa kita dengan dari menghindari dosa dan maksiat. Sebab Nabi SAW mengatakan,
man lam yada qaula zur al amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan dosa maksiat perkataan atau perbuatannya, maka Allah tidak butuh dari menahan makan, nahan minumnya, dari menahan syahwatnya. Demikian pula kata Nabi, ruba shaim falaysa min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Pahalanya hilang karena dosa dan maksiat. Maka dosa dan maksiat dilarang di waktu kapanpun, namun saat puasa lebih kita jaga diri. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya haturkan ya kepada para muhsinin yang telah berdonasi kepada Pasuruan Mengaji dan program Abu Goji Channel untuk program berbuka puasa, dan insyaallah kita masih terus membuka donasi. Yang mau berdonasi silahkan ya, untuk berdonasi. Kemudian juga saya aturkan kepada yang telah memudahkan untuk tercetaknya kitab ini, buku ini karya Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Semoga juga ini bermanfaat bagi beliau, juga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.